Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan satu rangkaian kegiatan ibadah kita kepada Allah SWT. Ibadah dari mulai bangun pagi dan melaksanakan aktivitas mengabdi dan menjalankan perintah Allah SWT, melaksanakan satu tugas-tugas yang dilaksanakan ini, insya Allah kalau diniati karena ibadah dan diniati mencari karunia dan ridha Allah, insya Allah menjadikan ladang ibadah. Baik kita di satu sisi sebagai seorang prajurit, di satu sisi juga sebagai seorang profesi, baik dokter dan lain sebagainya, ASN dan lain sebagainya, atau pendidik dan lain sebagainya. Insya Allah apabila semua apa yang kita laksanakan aktivitas ini karena mencari ridha Allah, karena Allah, insya Allah ladang ibadah. Terlebih di saat-saat kesibukan mengabdi, membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, sakit dan sebagainya, masih kita mendekatkan diri pada Allah untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah ini diterima dan Allah melipat gandakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT, bahwa tema yang diangkat pada bulan ini adalah bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita melihat sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali peristiwa-peristiwa, banyak sekali pelajaran, banyak sekali teladan yang apabila kita pelajari dan kita ikuti, sungguh menjadikan nilai kebahagiaan yang penting. Terlebih kita sebagai orang prajurit juga ada satu pelajaran yang sangat berharga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang panglima perang. Dalam hidupnya, dalam sejarah perjuangan tidak kurang dari 16 kali atau 17 kali dia bertempur, dan dalam setiap pertempuran selalu di garis depan. Jamaah salat yang dirahmati Allah SWT, ada 3 pelajaran yang sangat berharga yang ini mengilhami kita sebagai seorang prajurit ataupun sebagai kaum muslimin dalam kita menegakkan keadilan, dalam berdakwah. 3 peristiwa ini, yakni saya akan mencontoh 1 peristiwa perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Peristiwa perang Badar, satu pelajaran yang sangat berharga dan merupakan kemenangan mutlak bagi kaum muslimin. Perang Badar terjadi di Bukit Badar di tahun kedua kenabian Nabi baginda Rasulullah SAW, dan perang Badar disebut perang yang sangat menentukan.
Marakatul Hasimah, perang yang menentukan. Karena itu disebutkan, ditegaskan di dalam Al-Quran, di dalam doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antahlika hadhil isbah la tu'badil ba'daha fil ard. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka tidak ada lagi yang menyembahmu dan di muka bumi ini. Ini doa baginda Nabi ketika di saat terjadi perang Badar. Karena satu peristiwa yang sangat berbeda jauh, di mana kaum muslimin berjumlah 313. Dan konon di dalam sejarah dibantu oleh 1000 malaikat, sedangkan pasukan kaum kafir Quraisy 1700. Luar biasa, sangat jauh. Dalam peristiwa itu, namanya strategi perang, pasti harus melalui strategi-strategi agar bisa memenangkan pertempuran. Ada 2 intelijen baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugasi oleh Rasulullah, yakni Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Syakba. Dia menginformasikan, melaporkan kepada baginda Nabi bahwa Abu Sufyan telah lolos, tapi justru dengan sombongnya pasukan Abu Jahal yang berusaha untuk menghancurkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan Abu Sufyan tidak bisa masuk, tapi pasukan Abu Jahal dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dengan congkaknya, dia akan berusaha untuk menghancurkan dan membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Pada peristiwa itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Pasukan Islam gugur sebagai syuhada 14 orang. Terdiri dari 6 kaum muhajirin dan 8 kaum ansar. Sedangkan pasukan kafir Quraisy terbunuh 70 orang dan tertawan 70 orang. Tokoh yang sangat disegani pada saat itu terbunuh: Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Usama bin Khalaf dan lain-lain. Itu semua terbunuh. Sehingga pada saat itu peristiwa perang Badar merupakan perang yang sangat memilukan bagi pasukan kafir Quraisy. Tapi alhamdulillah bagi pasukan kaum muslimin adalah merupakan kemenangan yang gemilang. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa di dalam perang Badar itu terjadi kemenangan? Yakni karena kaum muslimin memiliki moral yang tinggi. Perlengkapan tidak sehebat kaum kafir, tapi memiliki moral yang tinggi dan semangat militansi yang tinggi. Dan perjuangan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Ilah nas, lilan nas, karena punya kepentingan pangkat dan jabatan dan sebagainya. Tapi ini benar-benar karena berjuang untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu tingkat loyalitas, disiplin yang sangat tinggi. Loyalitas pada panglima perang, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama adalah karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bahwa sesungguhnya Allah telah menolong kalian di Badar, padahal kalian waktu itu lemah. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi yang kecil, kondisi yang lemah, tapi Allah memberikan pertolongan kemenangan karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa perang Badar yang utama. Yang kedua, hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya mencontohkan tentang terjadinya perang Uhud. Nah, perang Uhud itu
terjadi satu pembalasan karena kaum kafir Quraisy pada saat itu kalah telak di perang Badar. Maka dia melakukan strategi untuk membalas kekalahan itu. Terjadi perang Uhud karena di Bukit Uhud. Sedangkan pimpinan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan pasukan berjumlah dari kaum kafir Quraisy 3.000 orang. Dari 3.000 orang, 200 pasukan kavaleri dan pasukan artileri. 200 dibagi dua, pasukan kavaleri berkuda dan pasukan artileri berpanah. Pasukan kavaleri dan pasukan artileri dibagi menjadi dua untuk bersembunyi di balik bukit. Di bukit sebelah kanan dipimpin oleh panglima perang yang sangat berani, sangat gagah perkasa pada saat sebelum masuk Islam, yakni Khalid bin Walid. Dan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Keduanya adalah seorang panglima yang gagah berani di kafir Quraisy. Sedangkan pasukan kaum muslimin dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 1.000 orang. Dari 1.000 orang 300 orang membelot. Ini lagi-lagi terjadi. Sehingga pasukan tinggal 700 orang. Dari pasukan 700 orang itu 50 pasukan kavaleri berkuda dan 50 pasukan panah artileri dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Pada saat terjadi perang berkecamuk yang sangat luar biasa besar sekali karena memang jumlahnya sangat besar, Rasulullah sudah mengingatkan, menegaskan agar disiplin dalam bertempur, jangan tergiur oleh harta ghanimah, harta rampasan perang. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi ketika sudah terjadi di ambang kemenangan, pasukan kaum muslimin sudah berhasil menghalau pasukan kafir Quraisy. Mereka turun berhamburan ke bawah untuk mengambil harta ghanimah, termasuk pasukan kavaleri yang berkuda dan pasukan artileri 50 itu tergiur oleh harta rampasan perang itu, ikut turun, sehingga seharusnya menjaga di balik bukit, menjaga pengamanan, ternyata dia terlena dan turun. Apa yang terjadi? Ketika kaum muslimin sedang berusaha mengambil harta rampasan perang, ternyata di balik bukit pasukan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal keluar menggunting pasukan, dan akhirnya terjadilah dibantai habis-habisan kaum muslimin. Dan pada saat itu terjadi perang Uhud, kalah karena tidak disiplin, karena tidak mengikuti perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berhasil dan kaum kafir Quraisy membantai dan 70 orang syuhada dari kaum muslimin. Sehingga jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bapak dan ibu melaksanakan ziarah ke Madinatul Munawwarah untuk sholat arba'in atau ziarah ke makam Baqi, dan sana nanti akan menemukan makam para syuhada yang gugur dalam perang Uhud. Itu terjadi. Hadirin sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa yang dipetik dari perang Uhud sehingga terjadi kekalahan? Yang pertama, karena pasukan tidak disiplin. Yang kedua, pasukan tergiur oleh harta rampasan perang, tergiur oleh harta benda, akan memiliki yang bukan haknya. Padahal kalau saja disiplin dan tidak tergiur oleh harta rampasan perang, akan terjadi kemenangan. Dan pasukan kaum muslimin tidak mengikuti perintah baginda Rasulullah SAW. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Dan yang ketiga, ini juga yang sangat menarik, ini terjadi fenomena yang ada adalah terjadinya perang Khandaq. Perang Khandaq adalah perang pengkhianatan. Jadi perang Badar, kemenangan kaum muslimin karena disiplin dan karena benar-benar mencari ridha Allah. Perang Uhud adalah perang yang terjadi tidak disiplin dan sudah terjadi ada ilah-ilah yang lain, tidak karena Allah SWT. Dan yang selanjutnya adalah perang Uhud, perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang pembuatan parit. Pada saat itu terjadi pasukan kaum kafir Quraisy sekutu yang kurang lebih mengumpulkan kurang lebih berjumlah 10.000 pasukan sekutu bergabungan
dari berbagai suku kafir, dari kelompok-kelompok itu berusaha untuk menyerang baginda Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah. Apa yang terjadi ketika akan terjadi diserang? Ada seorang prajurit, kalau sekarang mungkin, kalau di sini mungkin prajurit 2, Prada, bernama Salman Al-Farisi. Dia kelahiran prajurit dari Persia yang pindah dan masuk Islam mengikuti baginda Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi pada saat itu ketika baginda Rasulullah SAW menjadi panglima perang, akan memimpin perang Khandaq ini, Rasulullah menanyakan, adakah masukan dan saran dari kalian prajurit? Seorang Salman Al-Farisi mengangkat tangan, wahai Rasulullah, dulu ketika saya berada di Persia, ketika dikepung oleh musuh atau pasukan sekutu, kita melakukan penggalian parit. Itulah namanya terjadi perang Khandaq. Apa yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi diterima oleh baginda Rasul. Lalu pada saat itu membuat parit kurang lebih sampai 5.000 hasta dan dengan kelebaran 70 hasta, luar biasa. Dan tiap hari membuat parit sampai berhari-hari, sampai 40 hari. Ketika terjadi sedang membuat parit dan hampir selesai, Allah mendatangkan pertolongan. Terjadilah badai gurun yang begitu gelap, sehingga pasukan kafir Quraisy yang seharusnya bisa masuk ke kota Madinah, dia tidak bisa masuk karena dihalang-halangi udah parit yang dalam, yang luas, tapi di dalam itu juga ada badai yang sangat besar. Ketika dalam kondisi semacam itu, Rasulullah lagi-lagi mendapati suntikan dari ada seseorang pasukan kafir Quraisy yang membelot dan masuk Islam, dan ketika masuk Islam dia berhasil diperdayakan atau dimanfaatkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena beliau ketika masuk Islam dia belum diketahui oleh kafir Quraisy, sehingga pada saat itu langsung diperintahkan kembali untuk mencari informasi dan untuk memporak-porandakan pasukan kafir Quraisy, dan terjadilah porak-poranda pengkhianatan yang terjadi di suku kafir Quraisy, pasukan sekutu yang kurang lebih berjumlah 10.000 dari berbagai kabilah-kabilah itu, dan berhasil diruntuhkan oleh baginda Rasulullah, dan Allah lagi-lagi memberikan pertolongan. Dan itu adalah pengkhianatan di dalam. Ada segelintir kecil yang bisa masuk dan memberikan pengkhianatan, akan tapi Allah memberikan pertolongan kepada pasukan Islam, dan Allah memberikan kesadaran bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 54, wa makarallahu wallahu khairul makirin, bahwa makar Allah, silakan berbuat makar, silakan berbuat tipu daya, tapi tipu daya Allah lebih utama dan lebih menghasilkan daripada tipu daya manusia yang akan membuat kejahatan. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT, ini 3 peristiwa besar perang yang menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Ya, mari kita bersama-sama di dalam kita memegang ajaran Allah, yakni Islam, menjadi akidah kita, menjadi kekuatan ini. Kekuatan ada dalam diri kita, dan kekuatan perjuangan Islam kita akan ke depan, yang apakah akan tetap kita menjadikan kekuatan yang besar atau tidak tergantung dari kita, perjuangan kita. Karena kita mampu memegang Islam dengan sebaik-baiknya, apalagi di akhir-akhir ini, memegang Islam bagaikan memegang bara api, dipegang panas, dilepas akan membakar diri kita. Tapi kita harus, insya Allah, apabila kita mampu melaksanakan apa menjadi perintah Allah SWT, dan kita mampu hiroh perjuangan diri kita, minimal diri kita, keluarga kita, memperjuangkan diri kita, akidah kita dalam situasi apapun juga, insya Allah akan menjadikan kekuatan bagi umat Islam, dan semua menjadi satu. Insya Allah Allah akan berikan pertolongan, kemenangan, dan insya Allah negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia, apabila dipegang dengan orang yang amanah, insya Allah menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah berkah dan karena pertolongan Allah SWT. Itu yang dapat saya sampaikan dalam kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan diberikan hidayah wal ma'unah dan pertolongan untuk kita senantiasa mampu menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat. Akhir kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.